warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Robinota Tresna, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya lah saya dapat mengerjakan tugas UAS kali ini. Perkenalkan, saya Repi Septianisa Putri dari RA5. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perundang-undangan di Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian perundang-undangan. Perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan hukum yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau penjabat yang berwenang dan berlaku mengikat secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk melalui prosedur tertentu. Dengan demikian, perundang-undangan menjadi dasar hukum yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat. Yang kedua yaitu ada dasar hukum. Dasar hukum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu Pancasila, sumber dari segala hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang NRI tahun 1945, hukum dasar tertulis tertinggi. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (JO), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, pedoman pembentukan dan hierarki peraturan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, ketetapan MPR, arah dan kebijakan hukum nasional. Jadi, dasar hukum perundang-undangan di Indonesia menjadi landasan pembentukan dan pelaksanaan hukum agar setiap peraturan dibuat secara sah, berjenjang, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi. Di perundang-undangan juga ada tujuan dan fungsinya. Tujuannya yaitu yang pertama menjamin kepastian hukum dan keadilan, yang kedua yaitu mengatur kehidupan masyarakat agar tertib dan adil, yang ketiga yaitu menjadi pedoman bagi pemerintah, dan yang terakhir yaitu yang keempat, melindungi hak-hak warga negara. Dan fungsinya yaitu ada regulatif yang mengatur perilaku masyarakat, kontrol yang mengawasi kekuasaan, rekayasa sosial yang mengarahkan perubahan sosial, dan stabilitas nasional yang menjaga ketertiban dan keadilan. Jadi, perundang-undangan di Indonesia bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tertib, adil, dan memiliki kepastian hukum, serta berfungsi sebagai pedoman dan dasar penegakan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban seluruh warga negara. Dan yang selanjutnya yaitu ada hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu ada ketetapan MPR. Yang ketiga yaitu ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat yaitu ada peraturan pemerintah. Yang kelima peraturan presiden. Yang keenam peraturan daerah provinsi. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Jadi hierarki peraturan perundang-undangan menunjukkan urutan kekuatan hukum, di mana peraturan yang lebih rendah harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan yang selanjutnya yaitu ada proses pembuatan undang-undang. Di undang-undang juga ada proses pembuatannya. Yang pertama yaitu ada perencanaan yang melalui program legislasi nasional. Yang kedua yaitu ada penyusunan yang dilakukan oleh DPR, Presiden, atau DPD. Yang ketiga yaitu pembahasan yang bersama antara DPR dan Presiden. Yang keempat yaitu pengesahan yang dilakukan oleh Presiden. Dan yang terakhir yaitu ada pengundangan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui lembaran negara. Jadi proses pembentukan undang-undang dilakukan secara bertahap oleh lembaga yang berwenang agar aturan yang dihasilkan sah, jelas, dan dapat berlaku untuk seluruh masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu ada lembaga yang berwenang. Lembaga yang berwenang yaitu ada DPR yang membentuk undang-undang bersama Presiden yang mengajukan dan mengesahkan RUU. Ada juga DPD yang berperan dalam RUU terkait otonomi daerah, MK yang menguji
UU terhadap Undang-Undang 1945, MA yang menguji peraturan di bawah UU, ada yang terakhir yaitu ada Pemda dan DPRD yang membentuk Perda sesuai kewenangan. Pembentukan undang-undang melibatkan DPR dan Presiden sebagai pihak utama, dengan DPD yang memberikan masukan sehingga undang-undang yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang sah dan mewakili kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya yaitu ada asas-asas pembentukan perundang-undangan. Yang pertama yaitu ada kejelasan tujuan, yang kedua yaitu kelembagaan pembentukan yang tepat, ketiga yaitu kesesuaian jenis dan hierarki, yang keempat yaitu dapat dilaksanakan, yang kelima yaitu kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam yaitu kejelasan rumusan, dan yang terakhir yaitu ada keterbukaan dan partisipasi publik. Jadi asas-asas pembentukan perundang-undangan diperlukan agar peraturan dibuat jelas, sah, bermanfaat, dan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu ada materi pemuatan peraturan. Ada undang-undang yang mengatur hal-hal pokok dan berisi nasional, peraturan pemerintah yang melaksanakan ketentuan UU, peraturan presiden yang mengatur kebijakan pemerintah, dan yang terakhir yaitu peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan otonomi dan kekhususan daerah. Jadi materi muatan peraturan berisi hal-hal yang diatur dalam peraturan, seperti hak, kewajiban, larangan, dan sanksi yang harus sesuai dengan jenis dan peraturan agar dapat diterapkan dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu peran masyarakat. Di perundang-undangan juga ada peran masyarakat, yaitu yang ke-1 yaitu memberikan masukan tertulis atau lisan dalam pembahasan RUU. Yang kedua yaitu mengikuti konsultasi publik dan dengar pendapat umum. Yang ketiga yaitu menyampaikan kritik dan usulan terhadap pelaksanaan undang-undang. Dan yang terakhir yaitu partisipasi publik penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam pembentukan hukum. Jadi, peran masyarakat sangat penting dalam perundang-undangan, karena melalui partisipasi dan pengawasan, peraturan yang dibuat dapat lebih adil, bermanfaat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang selanjutnya yaitu ada tantangan dan pengawasan. Tantangannya yaitu ada tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah. Yang kedua itu substansi hukum kurang jelas dan sulit diterapkan. Yang ketiga yaitu minim partisipasi publik dan evaluasi pasca pengundangan. Dan yang terakhir yaitu ada interferensi politik dalam proses legislasi. Dan ada juga pengawasan. Pengawasan dilakukan oleh MK, MA, KPK, Komnas HAM, dan Ombudsman untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan efektif. Jadi, tantangan dalam perundang-undangan dapat menghambat pelaksanaan hukum, sehingga diperlukan pengawasan dari lembaga negara, masyarakat, dan media agar peraturan dapat berjalan efektif dan adil. Jadi, dari PPT ini kesimpulannya yaitu perundang-undangan di Indonesia adalah sistem hukum tertulis yang mengikat seluruh warga negara dan dibentuk sesuai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Proses pembentukannya harus mengikuti asas-asas hukum yang baik, transparan, dan partisipatif. Ketertiban masyarakat dan pengawasan lembaga negara sangat penting untuk mewujudkan hukum yang adil, efektif, dan demokratis. Baiklah, itu saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin untuk menutup presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.